Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Bu. Semoga adik-adik semua sehat selalu dan bahagia selalu, sehingga pembelajaran kali ini dapat bersenang-senang dan dapat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, sebelumnya kita bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita akan mempelajari pembelajaran 3. Di dalam pembelajaran 3 ini, kita akan membahas atau akan mempelajari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Adik-adik siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengenal jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri maupun kelompok. Sebelumnya, adik-adik baca dulu teks pada buku masing-masing untuk mengetahui apa itu jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok dan yang dikelola sendiri. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca teks tersebut. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. A. Usaha pertanian. B. Usaha perdagangan. C. Usaha jasa. Industri kecil. 2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Besar usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. A. Firma. B. Persekutuan komanditer. C. Perseroan terbatas. D. Badan usaha milik negara. E. Koperasi. 1. Koperasi konsumsi. 2. Koperasi simpan pinjam. 3. Koperasi produksi. 4. Koperasi jasa. 5. Koperasi serba usaha. Nah, adik-adik
sudah membacanya? Sudah dibaca, Ibu. Nah, sudah membacakan teksnya kan? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu persatu apa yang ada di teks tersebut. Kalau sudah membacanya, apa sih itu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau yang dikelola kelompok? Nah, yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Nah, yaitu usaha yang dikelola oleh perorangan. Modalnya pun terbatas dan dikelola dengan sederhana. Contoh jenis usaha yang dikelola oleh sendiri yaitu usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola oleh perorangan. Lahannya pun terbatas dan pengolahannya pun sederhana. Nah, namun ada juga usaha pertanian yang dikelola besar-besaran. Contoh yang kedua yaitu usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini jenis usaha ekonomi yang dilakukan perorangan. Contohnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, toko, kelontong, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah usaha jasa. Pasti di tempat adik-adik semua ada usaha jasa. Nah, usaha jasa tersebut seperti potong rambut, penjual pulsa, dan penjahit. Yang terakhir adalah industri kecil. Industri kecil adalah usaha ekonomi yang dilakukan atau dikelola perorangan, industri rumahan seperti membuat kerajinan tangan, keramik, anyaman, dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dilakukan kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dilakukan kelompok adalah usaha yang dilakukan bersama, baik dari modal, pengelolaan, ataupun keuntungannya. Yang pertama adalah firma. Firma adalah suatu usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurangnya 2 sekutu. Nah, usaha ini biasanya bergerak di bidang konsultasi hukum atau keuangan. Selanjutnya adalah persekutuan komoditer atau SIPI. SIPI merupakan usaha ekonomi yang didirikan sekurangnya 2 orang yang menyetor modal. SIPI bisa dikembangkan dari firma ini jika firma ingin mengembangkan usahanya. Yang selanjutnya ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini yaitu suatu usaha bersama yang modalnya adalah sekumpulan saham. Bila perseroan terbatas ini ingin dikembangkan atau diperluas, maka saham tersebut diperdagangkan di pasar modal. BUMN ini merupakan usaha bersama yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara. Di Indonesia ada BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah, yaitu usaha bersama yang modalnya dimiliki oleh daerah. Nah, yang terakhir adalah koperasi. Dalam koperasi ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi para produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Jadi, apa usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri itu? Usaha yang dilakukan oleh sendiri, Bu. Yap, usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri adalah usaha yang dikelola oleh sendiri. Modalnya terbatas dan pengolahannya sederhana. Contohnya seperti tadi, usaha pertanian, perdagangan, dan usaha jasa. Kemudian, usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu seperti apa? Usaha yang tidak dilakukan sendiri, Ibu. Yap, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok adalah usaha yang dikelola secara berkelompok
baik dari modal, pengelolaan, maupun hasilnya. Contohnya, firma, BUMN, PT, dan lain-lain. Nah, adik-adik sudah paham kan apa itu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun yang dikelola oleh kelompok? Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan satu tugas atau satu pekerjaan rumah untuk adik-adik. Nah, tugasnya adalah coba adik-adik cari di lingkungan sekitar jenis usaha ekonomi apa yang ada di lingkungan sekitar. Boleh diskusikan bersama orang tua kalian, dan minggu depan akan Ibu tanyakan satu persatu. Baik adik-adik, hari ini kita sudah mempelajari tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, semoga adik-adik dapat memahami pembelajaran hari ini dan dapat membedakan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis ekonomi usaha yang dikelola oleh kelompok. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.